Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kabarnya dimanapun sahabat PUPR berada sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri bersama saya tetap ya Imam Wibowo yang akan mendampingi sahabat PUPR ngobrol-ngobrol dan juga tentunya ketemu dengan narasumber kita dengan topik-topik yang selalu menarik. Yang kali ini kita ketemu, ini topiknya seru banget karena kita mengajak sahabat PUPR untuk jalan-jalan. Sama sih yang sudah traveling. Dan yang sangat spesial juga kali ini adalah narasumber kita, tamu kita. Kalau selama ini kalau ngedengerin ataupun ngelihat podcast Sigap Membangun Negeri baik lewat Spotify ataupun di YouTube channelnya Kemen PUPR, sama ini kan narasumber kan cowok-cowok semua nih, pria-pria semua. Kali ini akhirnya pecah telur. Tamu kita, narasumber kita adalah seorang wanita cantik yang akan mengajak kita berwisata ke beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu saya akan langsung menyapa tamu kita kali ini adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Ibu Kusuma Wardani STMT. Apa kabar Ibu Dani? Alhamdulillah baik Mas Iman. Mohon izin Bapak Ibu dan semuanya, kami akan mencopot masker terlebih dahulu. Tapi mudah-mudahan dengan jaga jarak insya Allah kita diberi aman dan lindungannya. Amin. Amin. Aduh, baru mulainya langsung berasa adem ya. Kayak lantai musola. Oke, kayaknya karena masih muda banget panggil Ibu Dani kayak terlalu kaku ya. Saya manggil Mbak Dani boleh nggak nih? Boleh banget. Boleh banget ya? Iya. Boleh banget kali. Alhamdulillah diperbolehkan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kayaknya paling enak kalau kita memulai sesuatu apapun juga kita kenalan dulu. Dengan jabatan panjang ini, Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak Dani, ini kapan pulang ke rumahnya? Kerja mulu nih kayaknya, panjang banget nih. Tugasnya ngapain sih Bu? Jadi Ibu lagi tuh, Mbak. Kerjanya tugasnya ngapain di kantornya Mbak Dani? Mungkin tadi ada pertanyaan menarik, kapan pulangnya? Iya, itu. Mungkin itu suatu jawaban yang cukup berat. Nah, mungkin nanti akan dijawab di akhir. Oke, siap. Di akhir acara ini. Pinter banget untuk jualannya, bikin penasaran tau gak lu? Perempuan banget, bikin penasaran. Baik, terkait dengan pekerjaan, kebetulan saya adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alhamdulillah sudah lulus ini, soalnya udah lengkap dan panjang. Mempunyai tugas salah satunya terkait dengan penyiapan, penyusunan, perencanaan, dan juga pembangunan di bidang kawasan permukiman. Salah satunya adalah menyediakan perencanaan di kawasan permukiman yang komprehensif dalam satu entitas dan harapannya bisa menuju permukiman yang layak huni atau livable, yang smart atau cerdas dan juga endingnya sustainable atau berkelanjutan. Jadi tadi livable, smart dan sustainable. Wah, banyak kayak diurusin ya. Alhamdulillah banyak. Oke, tapi kalau selama pandemi ini kita kan kalau kita jadi orang yang mau bersyukur kalau ada sisi positif ya alhamdulillah kita sudah 8 bulan hidup dengan namanya pandemi ini. Seberapa jauh nih momen pandemi ini mempengaruhi tugas Mbak dan juga timnya? Makin memberikan tantangan atau hambatan di keributan atau gimana? Ternyata memang pandemi ini membawa berkah tersendiri. Jadi, Mama Dani. Jadi salah satunya memang pada saat di awal-awal pandemi dulu, kita kan semua hampir 2 bulan ya kalau nggak salah, kita WFH total. Gitu. Setelah Lebaran kita sudah mulai WFO bergantian. Nah alhamdulillah berkahnya pas pada saat kita WFH total, itu biasa ya emak-emak tingkat kecerewetannya lebih tinggi pastinya, inteligitasnya lebih naik lagi gitu karena harus mengerjakan secara bersamaan multitasking. Ini urusan rumah, urusan kantor, ya kan? Urusan rumah, urusan kantor, belum ngatur jadwal, belum lagi mengatur materi yang harus
disiapkan dan itu semua dilakukan secara online. Iya. Gitu. Jadi pertama memang pandemi ini memberikan berkah, kita dituntut untuk bisa mengatur waktu di rumah, mengerjakan mana yang pekerjaan rumah, mana yang pekerjaan kantor. Iya. Dan pastinya untuk pekerjaan kantor ini baik WFO maupun WFH memang hampir 24 jam. Ya. Wow. 24 jam. Macam pos security. Tapi itu semua nggak akan bisa berjalan kalau nggak didukung oleh support system yang luar biasa. Setuju. Iya, itu dia. Kebetulan di subdirektorat atau subdit kami di Subdit Perencanaan Teknis di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini luar biasa kerja timnya. Iya. Nggak akan saya duduk di sini kalau nggak ada support dari teman-teman yang ada di subdit khususnya dan umumnya ada di direktorat. Oke, jadi malah masa pandemi ini makin menguatkan makin teamworknya ya. Dimana ini belum dikirim cepetan. Iya sabar. Ya ini salah kurang koma, mana filenya langsung dikerjain. Mau dikirim tiba-tiba masalah wifi drop, aduh ya benar. Masalah masa kini. Nah kalau bicara dengan semua tugas yang Mbak Dani dan juga tim melakukan, apa saja sih pencapaian untuk pembangunan infrastruktur permukiman di tahun 2020 dan rencana pembangunan infrastruktur permukiman di tahun 2021 nanti? Oke, baik. Kalau untuk target yang di 2020 ini kita ada beberapa. Yang pertama terkait dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau yang sering kita dengar dengan nama KSPN. Kawasan strategis pariwisata nasional. Itu menjadi salah satu target kita di tahun 2020 ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengurangi luasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas di kawasan permukiman kumuh. Ya, itu yang kedua target kita. Lalu yang ketiga adalah kita juga punya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kita ada di Palu, Sulteng saat ini masih berjalan. Alhamdulillah Kementerian PUPR masih diberi amanat untuk dapat melanjutkan sampai bisa merubah Palu menjadi yang lebih baik lagi. Nah kalau yang kemarin, yang sebelum Palu, kita juga menangani pendampingan pembangunan kawasan permukiman, dalam hal ini pendampingan pembangunan rumah di Lombok. Oh, di Lombok. Iya, dengan tagline adalah Build Back Better. Oke, jadi tagline-nya itu buat yang di Lombok adalah Build Back Better. Build Back Better. Iya. Oke. Gitu. Jadi memang dua hal ini kebetulan memang ada in charge khusus di direktorat kami, yaitu di subdit wilayah 3 karena memang kebetulan ada di subdit wilayah tersebut lokasi bencananya. Gitu. Jadi kita bersama-sama memantau dan juga mendampingi penanganan pasca bencana saat ini Palu Sulteng dan juga yang kemarin adalah Lombok. Oke, kayak gitu. Nah dari semua tugas-tugas dan juga objektif dan juga target yang Mbak Dani dan juga tim mesti capai di tahun 2020 maupun nanti 2021, tadi kan yang juga salah satu diantaranya adalah mengurus nama KSPN tadi kan, kawasan strategis pariwisata nasional, bener ya? 100. Alhamdulillah, KSPN tuh ya, belajar tuh, KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, itu dia. Ini pasti buat sahabat PUPR yang suka dengan jalan-jalan, traveling pasti pengen tahu banget nih kan. Sekarang kita banyak banget yang kangen buat jalan-jalan ya, dan tentunya banyak hal lokasi wisata yang memang diurus oleh pemerintah termasuk oleh Kementerian PUPR. Nah kalau masalah permukiman itu ada 3 hal yang diperhatikan, yaitu livable, smart, atau sustainable. Smart sama sustainable. Nah kalau untuk yang namanya kawasan strategis pariwisata nasional itu hal-hal apa saja diperhatikan oleh tim Direktorat Jenderal Cipta Karya dan juga tim dari Mbak Dani? Dalam rangka untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau yang biasa kita sebut dengan KSPN, ada beberapa hal. Yang pertama concern kita pertama terkait dengan perencanaan. Karena kita nggak mungkin membangun tanpa perencanaan yang baik, yang komprehensif, dan juga yang sudah memenuhi kebutuhan di lapangan. Lalu yang kedua terkait dengan pembangunannya itu sendiri. Jadi kita juga memastikan bahwa apa yang dibangun ini sudah sesuai dengan standarnya, baik itu dari mutunya, biayanya, dan juga terkait dengan ketepatan waktunya. Jadi biasanya kalau untuk sobat PUPR itu biasanya sudah tahu tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Kalau masalah budaya, kemudian masalah sekitar itu diperhatikan seberapa jauh tuh, Mbak?
Jadi untuk budaya, lalu juga terkait dengan masyarakat atau sosialnya, itu biasanya sudah diidentifikasi mulai dari tahapan perencanaan. Iya. Ya, jadi kita, karena satu lokasi dengan lokasi lain ini, pasti pendekatannya akan berbeda-beda. Oh ya, setuju. Ya. Gitu. Yang satu, Kulonwuwonya berbeda. Iya. Yang satu, Kulonwuwonya mungkin harus agak keras gitu. gitu. Iya, ada mesti caranya lebih lembut. Ada yang lembut. Pas keras itu kita juga kaget. Jangan-jangan marah gitu. Tapi ternyata itu memang menunjukkan gaya mereka dan ternyata menunjukkan bahwa Indonesia itu ya Allah itu beragam banget gitu, dan kita harus mensyukuri banget gitu apa yang kita punya di sini. Nah, itu jadi terkait dengan masalah sosial, masalah lingkungan itu sangat menjadi concern kami pada saat penyusunan perencanaan. Memastikan bahwa dokumen lingkungannya sudah ada. Kalaupun memang ada kendala, ayo sama-sama kita matur ke instansi yang terkait. Itu untuk yang lingkungan misalnya. Untuk yang sosial juga gak jarang ya kita udah merencanakan bagus-bagus, ternyata lahannya belum clear and clear. Nah itu biasanya lahan sengketa, lahan yang double kepemilikan, lahan yang lindung misalnya, atau lahan yang konservasi, itu memang menjadi salah satu tantangan di kita. Nah tapi itu tadi, kita harapannya obey the rules, sesuai dengan peraturan, kita mengandeng seluruh stakeholder yang memang mempunyai kewenangan terkait dengan masalah sosial atau lahan tersebut. Jadi itu dimulai memang dari perencanaan, memastikan hal-hal seperti itu sudah kita identifikasi dulu dari awal. Iya, dari awal. Meskipun ini perencanaan sudah selesai, semuanya sudah well prepared, tetap ada aja nanti. Tapi memang ya namanya hidup ya. Kalau nggak gitu namanya bukan hidup gitu. Kalau itu nggak ada masalah nggak seru. Nggak seru. Nah itu jadi memang namanya hidup, harus kita jalankan. Prinsipnya semuanya ini memang untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Prinsipnya ya, maksudnya dari instansi manapun harapannya sama untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Nah itu dimulai dari perencanaan. Lalu yang kedua kita masuk ke pelaksanaan. Tadi kita punya slogan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya. Nah ini harus kita barengi juga terkait dengan quality assurance dan quality controlnya. Gitu. Karena kalau kita perencanaannya bagus, tapi pas pada saat di pelaksanaannya kita biarkan atau ya udah manut apa aja yang ada di lapangan, wah itu tidak akan apa yang ada di perencanaan, apa yang ada diidam-idamkan gitu, dikhawatirkan tidak akan terrealisasi dengan baik gitu. Jadi kita harus memastikan ini quality control, quality assurance pada saat pelaksanaan di lapangan gitu. Itu juga sama, beragam banget suka dukanya, dan alhamdulillah kami di Subdit Perencanaan Teknis nggak sendiri. Kita di sini punya subdit wilayah yang sama-sama kita bantu untuk mendampingi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut, memastikan apa yang kita bangun ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu ternyata nggak mudah ternyata. Sabar ya Bu. Sabar ya. Aduh, yang sabar. Nah yang terakhir terkait dengan paskanya. Paskanya ini yang biasanya menjadi PR khusus ini. Semuanya udah well prepare, lalu di pelaksanaannya juga sudah, pendampingannya juga sudah luar biasa. Nah, tapi ternyata pas pada saat paskanya, pemanfaatan, pemeliharaan, pas kita jalan-jalan ke sana, pas pada saat peresmian, mungkin oke banget ya, keren banget. Setahun, 2 tahun pas kita ke sana, sedih ya. Itu rumputnya udah lebih dari tinggi kita, lalu juga sampah berserakan, ada beberapa grill-grill yang mungkin dipaksa atau dipatahkan secara paksa. Itu yang menjadi sedih kan. Gitu. Nah di sini karena kita punya beberapa pengalaman, beberapa pengalaman yang kemarin-kemarin, nah akhirnya terutama untuk yang SPN ini kita memastikan bahwa paskanya ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Mulai dari penyusunan manual book, gitu, manual book apa yang harus dilakukan. Contohnya misalnya di lokasi pesisir, gitu, dengan material yang pastinya harus tahan korosi. Nah itu kita harus memastikan treatmentnya atau maintenance-nya seperti apa sih. Terjaga sekali ya. Jadi benar-benar namanya sampai dengan pengawasan terakhir pun tidak tinggalkan gitu aja. Nextnya juga tetap diawasi. Tetap diawasi. Harus di coatingnya setahun 2 kali. Kalau yang ini bisa setahun sekali. Nah itu harapannya kita sudah menyiapkan manual book mulai dari tahapan perencanaan. Kenapa? Karena yang tahu ini adalah yang merencanakan.
batu, misalnya batu alam. Batu alam ini kan beragam. Benar. Ada yang disikat aja sudah bersih. Ada yang disikat berkali-kali nggak bersih. Iya. Atau bahkan harus ada beberapa cairan untuk membersihkan. Siap. Sampai sedetail itu dipikirkan dengan manual books yang memang bisa digunakan langsung di lapangan. Jadi semua orang nggak salah. Semua nggak salah. Untuk treatmentnya dan juga pelaksanaan di lapangan ya. Benar sekali. Mungkin ada sedikit nih yang terkait tadi pemeliharaannya. Nah, lalu yang pengelolaannya. Nah, pengelolaannya di sini juga sama menjadi PR tersendiri gitu. Karena nanti apa yang kita bangun ini pasti harus dikelola. Kebetulan untuk pengelolaan yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya ya khususnya itu dikelola oleh pemerintah daerah ataupun itu melalui hibah ataupun dialih statuskan kepada kementerian lembaga yang terkait. Misalnya Taman Nasional Komodo misalnya itu nanti nanti kita bahas dulu untuk kita dulu Mbak Dani soal Komodo atau beberapa kawasan yang menarik karena sebelumnya kita akan berlanjut ke poin berikutnya. Siap. Jadi untuk yang PR khusus itu adalah terkait dengan kita harus memastikan yang mengelola ini harus punya kemampuan untuk mengelola, kemampuan dari segi fiskalnya, finansialnya, dan juga terkait dengan bagaimana cara mengelolanya. Siap. Oke. Semua orang tahu, sahabat PUPR tahu bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan namanya 10 Bali baru yang ternyata emang menjadi bagian dari pengembangan 10 KSPN tadi, kawasan strategis pariwisata nasional. Yang nanti diharapkan kabarnya nih dapat mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Nah, sebelumnya bagaimana sih awalnya penentuan 10 lokasi yang dianggap sebagai 10 Bali baru itu? Kita pilih yang ini. Nah itu gimana cara milihnya? Baik Mas Imam, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini bagaimana cara memilihnya? Iya, dari semua kan Indonesia banyak banget nih. Indonesia tuh kayak nggak bisa habis daerah-daerah wisatanya. Tapi kan mau nggak mau mesti memilih kan untuk prioritas kan. Nah gimana akhirnya dipilih 10 lokasi itu? Baik, jadi kalau untuk pemilihan 10 Bali baru, ini kita sebenarnya sudah ada bagian sendiri yang menetapkannya. Jadi memang Perpres 18 tahun 2020 terkait dengan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024. Jadi untuk penetapan Bali baru tersebut sudah tercantum di dalam Perpres tersebut. Jadi kita di sini dari Kementerian PUPR hanya menjalankan amanat untuk menyediakan infrastruktur yang handal dan juga yang memadai. Dan juga nyaman lah ya untuk orang-orang yang jalan-jalan ke sana, wisata ke sana. Dan kabar juga kan 10 Bali baru ataupun yang menjadi bagian dari KSPN tadi kan tidak hanya sebagai tempat wisata tapi juga nanti akan digunakan juga sebagai tempat-tempat pilihan untuk event-event internasional ya? Iya. Benar, jadi memang ada beberapa agenda event internasional yang pastinya mudah-mudahan baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan hadir. Nah di sini kita ini selaku insan pembangunan yang ikut memberikan kontribusi kan harapannya bisa membawa nama Indonesia jauh lebih baik lagi. Nah salah satunya dari PUPR ini bisa mendukung ada istilahnya itu untuk di pengembangan pariwisata nasional ini ada 3 yaitu terkait dengan atraksinya, lalu amenitasnya, dan yang ketiga adalah aksesibilitasnya. Oh itu penting tuh Yang pertama atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Kalau atraksi seru tapi nggak bisa nyampe ke sana kan nggak ada nonton nggak ada datang. Jadi di sini kita semua KL berkolaborasi. Di sini mulai dari Kementerian Pariwisata untuk atraksinya, lalu untuk amenitasnya dari PUPR, lalu dari kementerian-kementerian yang lain juga. Lalu untuk aksesibilitasnya di sini PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Perhubungan, jadi terkait dengan pelabuhan dan juga terkait dengan moda transportasi lainnya. Jadi di sini nggak bisa nih kalau berjalan sendiri itu nggak bisa. Jadi ini saling sinergis semua stakeholder terkait baru nanti bisa akan terwujud sebuah 10 Bali baru dengan atraksi, amenitas dan juga aksesibilitas yang handal, memadai dan mumpuni. Dan kemudian yang saya dengar juga dari 10 Bali baru kan akhirnya dikerucutin lagi tuh jadi 5 super prioritas kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi 5 tuh mana aja ya Mbak? Yang pertama ada Danau Toba.
di Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara ya. Lalu yang kedua ada di Borobudur, Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Iya. Yang ketiga Lombok. Iya. Yang keempat Labuan Bajo. Iya. Dan yang kelima adalah Manado Likupang. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana untuk perkembangan ya pembangunan infrastruktur di 5 super prioritas untuk kawasan strategis pariwisata nasional tersebut? Saat ini jadi kita memang ada 2. Iya. Jadi periode 2017-2019 alhamdulillah sudah banyak infrastruktur PUPR yang berada di 10 destinasi tersebut. Ya. Nah sekarang kita memasuki yang periode 2020 hingga nanti 2024. Ya. Nah yang terkait dengan yang 5 tadi, ini saat ini kita lagi ongoing pelaksanaan pembangunan di 2020 hingga 2021 nanti. Jadi kita menggunakan skim MYC itu karena memang pekerjaannya cukup besar, cukup masif gitu. Jadi dan juga kita dihadapkan pada masa pandemi gitu. Jadi memang apapun meskipun kita berupaya sekuat tenaga memang ada beberapa yang sifatnya direlaksasi. Gitu. Jadi tidak depending tetap berjalan tapi dikarenakan memang pandemi ini semuanya slow down. Jadi kita memang banyak kegiatan kita yang MYC dari 2020 ke 2021. Dari 5 kawasan strategis pariwisata nasional yang menjadi super prioritas ya tadi Borobudur, Danau Toba, kemudian Mandalika, NTB ya? Mandalika, Lombok, NTB. Iya, kemudian Labuan Bajo dan juga ada Likupang, Manado, Bitung. Ya. Nah sejauh ini kan kalau tempat-tempat itu bisa dibilang emang banyak orang sudah tahu. Apa sih hal-hal yang ditambahin lagi biar orang makin membuat tempat-tempat 5 ini menjadi super prioritas? Kalau Mandalika kan pasti semua orang juga tahu nih akan dijadikan tempat untuk event MotoGP. Udah benar-benar tahun banget nih diarahkan ke sana. Kalau yang lain kayak Borobudur, Labuan Bajo, kemudian Danau Toba, dan yang di Sulawesi itu gimana? Jadi untuk kelima destinasi super prioritas ini, biasanya kata-kata super ini kan biasanya kan sesuatu yang punya nilai plus ya. Nilai plus ya. Sebenarnya gini, Indonesia ini hampir seluruh lokasinya ini mempunyai daya tarik tersendiri. Iya, setuju. Nah, kenapa 5 ini menjadi super prioritas? Itu dikarenakan pertama ini adalah prioritasisasi. Waduh, sana yang prioritasisasi. Belajar kata-kata baru ya. Pronunciation, prioritasisasi. Jadi menjadi prioritas di antara yang prioritas. Kenapa? Pertama terkait dengan urgenitas dari si lokasi ini sendiri. Lalu yang kedua ada budget constraint juga. Jadi bukan berarti yang lain kok enggak. Yang lain tetap gitu. Bergilir gitu loh, bergilir gitu karena memang dipandang cakap di 5 ini untuk bisa segera dikembangkan agar target yang untuk meningkatkan pengunjung untuk datang itu bisa segera terrealisasi karena memang sudah punya nilai jual lebih dulu gitu seperti itu. Indonesia itu kan dikenal dengan semua kawasan wisatanya kan dengan kawasan wisata alam. Ya kan? Apakah ada tambahan-tambahan lain yang bisa dinikmati oleh sahabat PUPR dengan nanti kalau datang ke 5 kawasan strategis pariwisata nasional, apalagi yang super prioritas? Benar sekali. Jadi memang kebetulan di 5 lokasi atau kawasan ini itu sebenarnya memang yang dijual adalah alamnya. Jadi kita mau mengajak baik yang wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, khususnya bagi teman-teman milenial nih. Gitu. Supaya pas pada saat ke sebuah lokasi yang infrastrukturnya sudah memadai, pedestriannya sudah sudah modern, sesuai standar internasional gitu. Mungkin bisa kita ilustrasikan pedestrian yang mungkin seperti di Semanggi gitu kan harapannya kan kawasan Sudirman, Tamrin meskipun memang untuk yang di Semanggi kan memang kan cirinya perkotaan. Untuk rata-rata di 5 destinasi ini memang cirinya masih ciri kental banget terkait dengan ciri perdesaannya. Itu yang masih harus kita pertahankan. Jadi kita gimana caranya menyediakan infrastruktur yang memadai, bermanfaat, tapi tetap mempertahankan fungsinya bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang memang masih harus dijaga ciri perdesaannya. Mempertahankan kearifan lokalnya, jangan sampai hilang.
tapi juga diberikan kenyamanan juga untuk orang-orang atau sahabat PUPR yang pengen datang menikmatinya. Iya. Ya kan nggak ribet tiba-tiba, ceploknya kemana gitu kan, nggak lucu kan ya. Iya. Tapi zaman sekarang trennya kan ya orang juga suka ya jogging. Orang zaman sekarang kan sahabat PUPR juga sangat trendy kan, dengan kesadaran kesehatan juga. Kenapa orang sering mencari kegiatan outdoor. Kawasan wisata juga kan menjadi satu pilihan untuk kegiatan outdoor ya, menikmati alam. Sekarang juga tadi bilang pedestriannya dibikin bagus, berarti buat yang jogging, yang pengen jalan-jalan menikmati udara segar, diakomodir. Tapi juga nanti kalau buat teman-teman mungkin yang suka sepedaan kali, yang suka trekking, jam sekarang trekking lagi happening banget kan, sepeda, trekking berarti bisa juga dinikmati juga dong di kawasan wisata ini. Benar sekali. Jadi di 5 destinasi ini yang tadi terkait dengan atraksinya ya, itu kita memang sepenuhnya menyerahkan ke yang ahlinya. Jadi dari Kementerian Pariwisata. Nah, lalu di sini kita menyediakan amenitasnya dan juga aksesibilitasnya. Nah, salah satunya dengan menyediakan pedestrian dengan harapannya sih bisa lebar 2 meter harapannya. Tapi memang melihat situasi dan kondisi di lapangan. Setuju. Lalu pedestrian ini berfungsi bisa untuk jogging, trekking, bahkan ada beberapa spot yang memang sudah difasilitasi untuk bersepedanya. Itu dia tuh. Salah satunya itu nanti ada di Jalan Pantai PD, itu di Labuan Bajo. Wih, jadi nambah lagi nih. Jadi yang pernah merasa ke Labuan Bajo, nampaknya masih akan punya alasan baru lagi nih, ya kan, buat ke sana, karena ada tempat baru lagi buat tadi bersepeda tuh kan yang suka sepedaan kan sekarang mencari tempat enaknya sekarang bagaimana lagi ya. Begitu juga sama dengan yang di Borobudur, gitu. Ada jalur 10K, itu para pelarinya pun juga sudah internasional juga, itu juga di-upgrade oleh teman-teman dari Bina Marga. Gitu. Harapannya nanti bisa memberikan kenyamanan, gitu, baik itu mau jogging atau untuk berjalan kaki. Nah, itu. Jadi kita mengupgrade untuk salah satunya untuk memfasilitasi 10K yang memang sudah menjadi ritual tahunan di Borobudur ya. Nah, Mbak Dani, tadi kan kalau kita ngomongin soal 5 super prioritas dari KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, di antaranya adalah Labuan Bajo. Ngomong Labuan Bajo juga pasti ya ada juga konotasinya dekat dengan Pulau Komodo. Dan kemudian ada momen di mana beberapa waktu lalu kan ada yang sangat viral tuh kemana-mana tuh yang antara truk sama komodo berhadapan, kemudian jadi polemik, dibahas, ada yang pro, ada yang kontra, ada pandangan negatif, ada yang membela, ada memberikan argumentasi yang saya yakin sih namanya pemerintah tuh pasti nggak akan bikin yang jelek buat masyarakatnya, nggak mungkin gitu loh istilahnya. Tapi mungkin dari Mbak Dani dan juga timnya sebagai pihak yang turut serta dalam pembangunan di area tersebut, gimana? Secara fakta dan data di lapangan mungkin bisa di-share juga buat sahabat PUPR biar nggak jadi polemik yang kemana-mana gitu, biar diluruskan gitu loh. Baik, terima kasih. Aduh, ini pertanyaannya bikin deg-degan. Biar sekarang kita ada di kesempatan ngobrol, kasih tahu langsung secara detail. Baik, jadi memang sebenarnya kita bersyukur ada kejadian ini. Jadi untuk membuat kita semua menjadi introspeksi. Apa yang kita lakukan ini apakah sudah benar atau belum. Tapi yang harus di-highlight adalah apa yang dilakukan khususnya PUPR itu adalah semata-mata untuk NKRI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita tingkatkan atau yang kita upgrade itu juga semata-mata mengedepankan kawasan konservasi tersebut. Itu. Jadi 2 hal ini yang sangat kita jaga. Tapi karena memang ada kejadian ini ya udah nggak apa-apa. Ini jadi pembelajaran untuk semuanya, untuk apalagi kami ya yang masih Enggak, kami sangat belajar sekali terkait dengan masalah ini. Jadi benar sekali pas pada saat ada kejadian itu sangat mengejutkan sekali. Tapi ternyata dengan adanya beberapa analisa dan juga beberapa hasil di lapangan. Jadi yang pertama adalah yang kita perlu highlight di sini, Kementerian PUPR sangat menjunjung tinggi kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, dalam hal ini, jadi sebenarnya Taman Nasional Komodo itu banyak, mulai dari Pulau Komodonya, ada Pulau Rincanya, ada Pulau Padarnya. Nah,
di sini yang kita upgrade atau yang kita tingkatkan kualitasnya, karena yang kita bangun di sini adalah bukan dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya sudah ada. Cuma sekarang di-upgrade. Oke, di-upgrade dengan tujuan pertama pastinya meningkatkan kawasan konservasi tersebut pastinya. Lalu yang kedua memang meningkatkan ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Dari kita masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo. Tadi ada beberapa pulau besar ya, pulaunya banyak. Tapi memang yang hits itu tadi ada 3 ya, Komodo, Rinca dan Padar. Nah, yang di-upgrade di sini adalah namanya adalah Loh Buaya. Yang berada di Pulau Rinca. Jadi Pulau Rinca ini terdiri dari 4 loh. Salah satunya adalah Loh Buaya. Di Loh Buaya tersebut sudah ada bangunan-bangunan existing sebelumnya yang memang milik dari Taman Nasional Komodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi kita di sini mengupgrade sesuatu yang sudah ada. Jadi bukan bikin baru. Tiba-tiba datang naruh beton itu enggak kan ya? Bukan. Udah ada bangunan kan dibikin bagus aja ya. Dan itu masuk ke dalam Loh Buaya yang memang sudah ada bangunan sebelumnya, itu masuk ke dalam zona pemanfaatan. Jadi kan zonanya banyak ya, ada zona pemanfaatan, ada zona inti. Nah yang di-upgrade di sini adalah yang zona pemanfaatannya. Jadi nggak berani sama sekali kita masuk ke zona inti, dan kembali lagi kita di sini adalah netizen plus 62, semuanya pasti cinta sama Indonesia, nggak mau merusak. Di sini kita malah mau mengangkat harkat dan martabatnya Indonesia melalui peningkatan kualitas yang ada di sana. Dan juga nanti buat yang pengunjung, wisatawan juga, baik lokal maupun mancanegara juga mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan yang lebih untuk menikmati kawasan tersebut ya. Benar. Jadi mulai dari dermaganya kita upgrade, lalu masuk ke jalan lingkungan. Jalan lingkungannya yang tadinya tidak ada pengaman pantai, sekarang nanti akan ada pengaman, jadi lebih safety. Kenapa? Karena memang kawasan ini adalah kawasan yang pasang surut, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu bisa air laut bisa masuk. Di sini kita lihat safety. Lalu nanti akan ada jalan, dan nanti jalannya ini dibuat elevated deck setinggi 2 meter. Itu yang harapannya nanti membuat yang pertama adalah kenyamanan dari aktivitas satwa yang ada di sana. Jadi nggak terganggu ya? Iya, salah satunya yang pertama adalah satwa komodo ya. Itu karena dengan tinggi 2 meter diharapkan komodo atau hewan lain dapat beraktivitas atau lalu lalang sesuai dengan ininya ya, kebutuhannya habitatnya. Kita agak jauh tapi tetap nyaman dan aman melihatnya. Jadi yang pertama dermaga, lalu ada pengaman pantai, nanti ada jalan lingkungan berupa elevated deck. Nah, elevated deck ini yang menghubungkan antara dermaga dengan pusat informasi yang sebelumnya juga sudah ada. Yang tadinya berpencar-pencar, sekarang kita coba jadi satu akses. Dan jadi kita nggak usah bingung, ikutin jalan aja, nyampe kemana-mana. Nyampe aman, kita tidak mengganggu habitat juga, dan juga memang difasilitasi dengan adanya penginapan untuk ranger, atau biasa disebut dengan naturalis guide, bahasa dari teman-teman Kemen LHK, dan juga ada penginapan untuk peneliti, dan juga untuk pemandu wisata. Jadi tidak ada penginapan untuk pengunjung, enggak ada. Tidak ada. Oh, jadi memang penginapan itu hanya buat tanda kutip mereka-mereka yang bekerja. Di situ ya, untuk yang menjaga dan bekerja di kawasan tersebut. Peneliti itu nanti akan ada fasilitas tersebut. Nah, lalu kita masuk ke pusat informasi. Nah, di mana memang pusat informasi ini pengunjung atau peneliti itu bisa melihat satwa komodo tanpa harus berinteraksi langsung. Nggak mengganggu mereka lah. Benar sekali. Jadi saya yakin pasti lebih keren sih dengan standar internasional kan. Insya Allah, pastinya. Jadi basically tidak hanya menarik perhatian wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Itu, jadi seperti itu. Dan ada satu ini yang kita juga berupaya agar teman-teman yang difabel itu juga bisa sama-sama dengan kita, bisa sama-sama melihat komodo. Itu kenapa? Karena memang mulai dari dermaga sampai dengan elevated deck-nya tadi, sampai dengan pusat informasinya, itu semuanya menggunakan rem ya. Jadi sangat memudahkan aksesibilitas teman-teman difabel. Gitu. Jadi sama-sama yuk
Kita cinta Indonesia, kita Iya. ingin memberikan yang terbaik, Iya. dan harapannya bisa meningkatkan ekonomi yang ada di sana. Setuju. Dan juga meningkatkan juga image Indonesia di mata internasional ya. Mata internasional, karena ini Oke. kita harus jaga ini karena bagian dari World Heritage gitu. Karena komodo ini salah satu hewan langka di dunia, nggak ada di dunia Iya, selain cuma yang di ada Indonesia saja. Nah, dengan semua objektif, kemudian tujuan, visi yang ada kan pasti dalam pengembangan utama kawasan pariwisata nasional kedepannya kan dibutuhkan, tidak hanya kedepannya, dari saat ini pun dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor, kerjasama, lintas kementerian, lembaga, dan Pemda tentunya. Dan seperti apa sih sinergi yang terjadi antar sektor tersebut sejauh ini? Jadi saya ya, Iya. terutama saya dan juga teman-teman Iya, iya. teman-teman di Cipta Karya maupun di PUPR ya sangat bersyukur ditugaskan Iya, iya. dalam mengawal KSPN ini. Iya. Kenapa? Karena pengalamannya cukup banyak. Iya. Mulai tadi yang perencanaan kita nggak sendiri. Ya, Kita di sini dengan PUPR bareng-bareng, mulai Iya. dari Direktorat Jenderal SDA, Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, dan Iya. juga terkait dengan perumahan. Jadi kita nggak sendiri. Mulai dari desainnya, jadi konsep desainnya memang dari kami, dari Cipta Karya, tapi pas pada saat masuk ke detail engineering desainnya atau Iya. detailnya, itu sudah per masing-masing UNOR. Jadi SDA, Bina Marga, tadi yang terkait dengan pelebaran pedestrian atau Iya. peningkatan jalannya, lalu juga teman-teman dari perumahan dengan homestay-nya, Iya. atau terkait dengan rumah swadaya yang mendukung di kawasan pariwisata tersebut. Jadi itu baru yang di lingkungan PUPR. Kita juga berkolaborasi, bersinergi bersama-sama dengan kementerian lain. oke. Gitu, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan di sini juga banyak, mulai dari ke pelabuhan, sampai kita juga akhirnya tahu Syah Bandar itu apa, gitu. Iya. Yang tadinya nggak pernah ini ya, nggak pernah ketemu langsung, tapi akhirnya kita sekarang akrab gitu. Iya. Lalu juga dengan Bapak Ibu yang ada di Kemenko Marves, gitu, Maritim dan Investasi, Bapak Ibu yang ada di Bappenas pastinya ya, dan juga KL-KL lain yang menghiasi pengembangan KSPN ini. Ini luar biasa pengalaman sekali bagi kami yang Iya. masih minim sebenarnya pengalaman. Ibu bisa aja merendahnya nih. Benar gitu, jadi itu di situ. Nah lalu bagaimana nih tantangannya? Iya. Tantangannya memang kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Itu dia. Ya. Kenapa? Karena yang sebenarnya mempunyai lahan, yang mempunyai lokasi, Dan yang tahu. iya yang tahu persis detailnya, yang menjadi nahkoda ya, Iya. yang ada di lokasi tersebut adalah pemerintah daerah. Oke. Itu. Nah di sini pemerintah daerah di sini mulai dari penyiapan lahannya, mensosialisasikan kepada masyarakat. Iya. Konsultasi publik juga, itu kita bersama-sama dengan pemerintah daerah. Karena kalau enggak dengan pemerintah daerah, kita datang dengan gagah pusat, Iya. pas pada saat dihadapkan dengan masyarakat yang mempunyai ciri yang berbeda-beda, Iya. ciut kita langsung. Iya, benar. langsung. Iya. Tapi kalau di depan ini sudah ada Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah, itu Mereka sudah sebagai jembatannya. sebagai menjembatan gitu. Iya. Menjembatan supaya bisa menyampaikan maksud baik dari tujuan kita Setuju. kepada masyarakat setempat. Siap. Itu jadi. Kami tunggu bersama dengan sahabat PUPR juga bagaimana nanti kesuksesan jadinya, bentuknya, hal-hal yang menarik yang membuat orang penasaran dari tidak hanya 5 tapi 10 di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut. Dan nanti terima kasih loh buat ngobrol-ngobrolnya. Semangat, have fun jalan-jalan terus nih kayak ini, dicek-cek. Nah itu dia. Tahun depan banyak loh event-event, apalagi buat yang Mandalika juga kan. Ya itu, jadi ini juga mungkin sedikit curcol ibu Iya. rumah tangga ya. Kenapa? Tinggal anak terus apa gimana? Tinggal rumah? Bukan, jadi untuk yang kalau ditinggal itu kayaknya udah biasa. Udah biasa, gitu. resiko. Malah kalau pulang malah, loh kok pulang gitu. Bukan pulang ya? Cepet banget pulang ya? Cepet banget pulang gitu. Benar, waktu itu pernah pulang dari luar kota, itu Iya. karena memang pesawatnya sore, itu dari sampai rumah tuh lebih cepat dari Iya. biasanya maghrib. Itu pertanyaannya satu, kok udah pulang? Jadi lebih lama stay di kantor dibanding kalau perjalanan keluar dari luar kota. Tapi gini, memang di masa pandemi COVID ini memang terus terang agak sedikit untuk membatasi diri untuk keluar kota dulu. Iya. Nah, di sini kita memanfaatkan teknologi, Iya. Mas Imam, gitu teknologi. Jadi kita Fitcon itu setiap hari Video conference setiap hari. sampai
lemes. Pegel ya sekarang ya. Lemes, punggung lemes gitu. Ini bicara juga udah yang aduh gitu luar biasa. Sampai yang malam, sampai yang tidur-tiduran, sampai sempet pakai daster juga. Jadi maksudnya pandemi ini memang berkah sendiri bagi kita. Banyak banget pelajarannya. Meskipun kita nggak bisa pantau langsung ke lokasi, tapi kita dengan adanya teknologi yang cukup luar biasa, tetap kita bisa memantau jalannya pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ada di Indonesia itu. Demi tercapai target. Demi tercapainya target, karena ini baru pertengahan jalan. Tadi yang kami sampaikan, KSPN ini nggak cuma di akhir tahun aja selesainya, tapi yang 5 destinasi tadi itu sampai dengan akhir 2021. Jadi PR kita untuk mendampingi, mengawasi jalannya infrastruktur ini sampai dengan di 2021 nanti. Oke, insya Allah dilancarkan, semangat terus buat Mbak Dani dan juga tim. Dan sahabat PUPR, demikianlah obrolan kita di podcast kali ini Sigap Membangun Negeri dengan Ibu Kusmawardani, STMT, Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di Jen Cipta Karya, membuat kita masih penasaran nih. Pengen nanti tahun depan kalau udah jadi pengen jalan-jalan lagi untuk mengekspor Indonesia dengan kawasan strategis pariwisata nasionalnya. Terima kasih Mbak Dani buat waktunya. Terima kasih Mas Imam, terima kasih Sobat PUPR. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang salah. Mudah-mudahan itu semua semata-mata enggak sengaja. Terima kasih Mbak Dani dan juga sahabat PUPR. Sebelum kita berpisah jangan lupa juga untuk dengarkan terus podcast Sigap Membangun Negeri di Spotify dan juga bisa cek di YouTube channel kami di Kemen PUPR ataupun di Instagram, Facebook Kemen PUPR ataupun di Twitter Kemen PU dan juga websitenya pu.go.id. Saya Imam Wibowo. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Sigap Membangun Negeri. Bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai masker lagi ya. Oke, siap. Membawa kemajuan bersama PUPR, sigap membangun.